Waalaikumsalam. Nah, Kang, tadi ternyata Kang, tahu nggak kenapa Kang nggak bisa? kenapa kira-kira? Belum berteman, Ya Allah, ya Allah. belum confirm, makanya barusan saya klik, baru dia masuk. Ya, Tapi ini udah, berarti ini yang live yang saya ya berarti ya? ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan Oke, ngobrolnya. sekarang silakan. Istilahnya nih pakai saya tapi yang punya kendali pimpinannya Bapak, silakan Pak. Kang Usman, nanti izin terakhir, Kang Usman langsung convert ke IG live ya. Jadi biar ke-save. Oke, siap. Begitu Ya, selesai. Ya, ini udah ada beberapa nih yang masuk ya, ada Sento Toyota, terus kemudian Andrik, Bekas, harga Toyota Solo masuk. Oke, Kang Usman agak diinin dikit kelihatannya Kang, biar agak turun dikit. Nunduk dikit. Cakep. Bukan apa-apa, ini kan ada jalannya atasnya jadi ada di sini. Oke, gimana Kang? Kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya, walaupun ya semuanya juga tahu kan saat ini kurang menggembirakan kan hampir seluruh dunia, tapi ya tetap kita harus survive lah gitu Bang. Betul. Dan yang paling penting itu apa? Sehat dulu gitu kan? Ya, betul. Baru yang lain ikutin. Benar nggak Ya. Kang Usman? Betul. Yang penting sehat dulu lah ya Pak Siwan. Betul. Nah, nih sebelum kita ngobrol yang lain ya, kita sapa dulu nih, ada beberapa yang sudah join. Dari pertama nih ada Andri, Kosasi, kemudian harga Toyota, Boyka 10, terus kemudian ada Jo Hakim, ya, terus kemudian ada Aan, Toyota Solo. Oke, nah pertama thank you banget nih Kang Usman ya, sudah kenan untuk menghadiri. Saya rutin melakukan ini udah jalan kurang lebih 1 bulan 2 minggu ya, dari akhir bulan Mei. Jadi setiap hari Selasa. Semenjak COVID berarti ya jalan ya? Yes. Jadi udah kurang lebih ini pertemuan yang ke berapa ya? 6 atau 7 deh kalau nggak salah. Ya, beberapa narasumber. Nah, saya menyebutnya sebagai ngobrol bisnis, ya kan? Ngobis ya, ngobrol bisnis. Kenapa ngobrol bisnis? Ya, karena pertama di luaran sana atau barangkali kita juga merasakan nih kondisi saat ini kan hampir semua terkendala dengan imbas COVID-19 ya. Banyak sekali perusahaan yang tutup, PHK besar-besaran, terus kemudian dirumahkan dengan gaji separuh, banyaklah problem ya yang dialami oleh teman-teman kita ya, baik di area sales maupun di non-sales. Dan kenapa saya bikin channelnya adalah ngobrol bisnis, karena inti dari bisnis kan sebenarnya apa? Jualan. Ya kan? Bisnis itu kan jualan, cuan. Kalau jualannya terhenti karena kemarin sempat PSBB, terus kemudian kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, nah mau nggak mau jualan terhenti atau jalannya cuma sedikit gitu kan, dikit berhenti lagi, dikit berhenti lagi. Ya alhamdulillah kurang lebih 2-3 minggu ini sudah mulai beranjak normal. Walaupun sebutnya new normal nanti ya. Yes ya, orang bilang ada new normal, ada yang bilang next normal gitu kan, macam-macam lah ya ceritanya. Yang penting jangan abnormal. Abnormal, kalau abnormal kita makan mie. Ya,
sekali lagi thank you banget Kang Usman udah hadir ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai ya. Semoga banyak teman-teman kita baik salesman, terus kemudian sales leader, pebisnis ya yang hadir atau nanti melihat rekaman video kita, semoga bisa mendapatkan manfaat ya. Itu yang paling utama. Nah, tanpa berpanjang lebar ya, tema kita kali ini adalah personal mastery of salesman. Nah, ini tema dari Kang Usman nih. Pokoknya keren ada temanya deh. Dan nanti ini berat. Ini judulnya berat banget ini. Iya. Biasanya nih judul seminar 2 hari 3 malam nih. 2 hari 3 malam. Ya. Nah, Kang Usman akan mengupas tentang bagaimana personal mastery of salesman ya. Jadi bagaimana apa sih yang salesman perlu bekali, apa sih salesman yang perlu lakukan dalam kondisi new normal atau next normal ini ya. Dan tanpa berpanjang kata, takutnya nanti diskusi cukup panjang. Yang pertama, saya persilakan kepada Kang Usman untuk memperkenalkan diri nih. Terus kemudian bagaimana, apakah dulu latar belakangnya pernah jadi karyawan, pernah juga jadi salesman. Nah, monggo diceritakan. Sampai akhirnya sekarang juga masih sales sekarang. Iya, cuma business owner. Ya. Silakan Kang Usman. Oke, sebentar. Yes. Oke, siap. Mantap. Suaranya gimana? Jelas nggak, Bang Herman? Jelas banget. Oke, thank you. Baik, terima kasih sebelumnya buat Bang Arman ya, teman-teman. Bang Arman ini adalah senior saya di bidang sales sebenarnya ya, di komunitas sales Indonesia. Jadi kalau saya dibandingin sama Bang Arman, wah jauh kemana-mana gitu ya. Kalau Bang Arman udah ke langit ke-7 gitu ya, saya baru nyampe awan doang. Monggo Bang. Oke, siap. Teman-teman, baik, perkenalkan nama saya Usman Effendi ya. Biasa teman-teman saya sih manggilnya baik di sales, di komunitas, terus di teman-teman yang lain gitu. Saya Kang Usman karena saya asli dari mana? Batak, dari Batak. Ya. Saya aslinya dari Sukabumi gitu ya. Betul. Walaupun muka kayak orang Batak, tapi sebenarnya saya orang Sunda gitu ya. Saya baru dari Sukabumi kemarin, Kang. Waduh, dari mana? Sabtu dari apa tuh yang wisata yang ada metik jeruk? Metik jeruk. Oke. Ya udahlah, itu pasti dekat rumah saya lah, yang ntar mampir. Oke, teman-teman. Saat ini saya profesi saya membantu orang gitu ya. Kan menjual juga membantu orang gitu ya. Membantu orang, saya punya bisnis training, khusus training sertifikasi skill alat berat lisensi Kementerian Tenaga Republik Indonesia gitu ya. Yes. Dan ini baru setahun ini nih ya, tahun lalu saya resign tahun 2019, resign dari grupnya Bang Harman juga ya, brandnya sama juga namanya ya. Namanya Toyota juga gitu kan, cuman beda barangnya. Kalau Bang Arman Toyota dipakai banyak orang, iya. Kalau saya Toyotanya cuma dipakai di pabrik ya, jadi forklift, ini brandnya sama, forklift Toyota, jadi alat berat. Itu tahun lalu saya resign gitu kan, bukan berarti saya nggak cinta jualan, karena sekarang pun memang saya kan profesi kita sebenarnya sejak lahir pun udah jualan gitu Bang ya. Ya, setuju. Betul gitu ya. Jadi sekarang tetap saya jualan. Saya konsen di bisnis training, membantu teman-teman operator forklift, membantu teman-teman yang berprofesi driver alat berat gitu untuk dilisensi, disertifikasi gitu. Dan 10 tahun lalu ternyata 10 tahun lalu saya join di grupnya
Astra Heavy Equipment gitu ya. Hmm. Kalau Bang Arman kan di otomotif, kalau saya Yes. grup Astranya di alat berat gitu ya, yang berat-berat. Ya, bukan batu tapi ya, teman-teman. Target berat. Target itu berat yang target gitu ya. Tiba-tiba tahun lalu hampir 10 tahun gitu ya, sales alat berat. Terus saya resign awal 2019. Baru tahun kedua nih tiba-tiba COVID melanda seluruh dunia gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu aja perkenalannya Bang Arman. Silakan. Siap. Oke, thank you banget nih Kang Usman ya. Jadi latar belakangnya adalah dari salesman alat berat ya Kang Usman ya. Betul, Kurang betul, lebih betul. 10 ya, luar biasa. Beda-beda 10 dikit tahun. lah. Saya baru 18 tahun Kang. Ya kan jauh saya sama Bang Arman gitu. Enggak. Makanya Bang Arman kan udah ngeluarin buku, terus udah bagus lah ininya gitu. Iya, Mindset cuma sales. beda ini aja. Tapi Kang Usman juga udah punya buku ya sama-sama. Jadi buat teman-teman Oh, ya. nih sebelum kita lanjut nih sama-sama, ayo kasih lihat bukunya Kang Usman. Oke, ini Ah. buku saya nih teman-teman. Ini buku saya The Great Sales Way. Kalau Kang Usman punya, judulnya geser dikit Kang ke tengah. Sales. Sales forklift. Nah, Sales Forklift ya. Kita sama-sama. Jadi buku ini isinya pengalaman saya yang nol sama sekali nggak bisa jualan gitu. Terus 10 tahun di alat berat, ya alhamdulillah selalu achieve gitu ya. Ada sih beberapa tahun yang nggak achieve, tapi satu dan lain hal gitu ya. Dari nol nggak bisa jualan, jadi bisa jualan gitu. Padahal saya nggak punya skill jualan. Teman-teman nanti kalau mau buku ini tetap stay sampai selesai ya, nanti akan saya umumkan. Ya, siap. Sama Oke, nih, siap. jadi Pak Usman saya juga kalau yang bisa DM di channel IG saya Harman_Dasyat atau nanti Kang Usman ya, 4.0 ya. Nanti kita akan bagikan buku lah ya, satu-satu atau berapa-berapa nih Kang Usman? Oke, dari saya 2 deh, dari saya 2. Oh, jangan kalah, saya 2 juga. Tos. Tos dulu. Ya, ini luar biasa nih. Kita sediakan 4 buku ya buat teman-teman, dari saya 2, dari Kang Usman 2, buat teman-teman yang DM untuk rangkuman nih dari awal sampai akhir perbincangan kita nih sampai nanti ya. Jadi stay tune dari awal sampai akhir ya. Oke, Kang Usman, pertama kita akan ngobrol. Tadi Kang Usman udah perkenalan, teman-teman udah cukup tahu ya bagaimana perjalanan Kang Usman dari awal menjadi seorang salesman. Mirip-mirip dengan saya juga lulus kuliah nggak ngerti apa-apa tentang mobil sama sekali, orang kampung ya. Tapi ya dengan kemauan untuk belajar, akhirnya kita bisa jualan. Ya, yang penting mau belajar sama praktek ya, Kang. Iya, betul. Yes. Nah, oke, pertanyaan pertama nih buat Kang Usman, bagaimana sih pandangan Kang Usman nih tentang kondisi salesman saat ini dan apa yang harus mereka lakukan? Ini kan katanya COVID lah, terus kemudian penjualan menurun lah, terus kemudian marketnya turun. Nah, menurut Kang Usman gimana nih? Monggo. Ya. Oke, baik Bang. Sebelum ke situ, saya akan informasi dulu ke teman-teman. Sorry. Ada yang lupa apa tadi ya, Kang? Apa tadi? Oh, alasan. Iya, betul. Apa alasan Kang Usman move on dari pekerjaan pabrik menjadi salesman? Padahal basic adalah STM atau kuliah teknik mesin. Nah, itu apa, Kang? Oke, teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sales ataupun ada yang bukan sales gitu, kalau hidup ini kan pilihan ya, Bang ya. Gitu. Jadi saya dari Sukabumi sama dari kampung gitu, terdampar di Bekasi, cari kerja tahun 2000-an. Setelah di pabrik hampir 8 tahun gitu, tidak ada perkembangan secara signifikan dari baik finansial maupun karir gitu. Apalagi pengen jalan-jalan ke luar negeri lah, boro-boro gitu kan gitu.
gitu. Nah, Betul, akhirnya betul. karena saya sering baca buku gitu, ternyata yang menjanjikan gitu ya, menjanjikan karir, finansial dan bisa jalan-jalan itu jadi sales. Akhirnya saya Betul. mendidih nih darah saya, pokoknya gua harus jadi sales tuh tahun 2008 ya, tahun Yes, 2008. 2008 Dan ya. ya 2008 dan akhirnya saya pindah 3 kali gitu, pertama sales general, terus sales ada yang khusus, dan yang ketiga ya terakhir di Traktor Nusantara ini di grupnya Astra jual alat berat. Traknus Dan ya. alasan saya itu pertama ya finansial gitu. Finansial Finansial itu ya. kenapa? Ya finansial karena ya walaupun uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, ya nggak Bang? Iya, iya. Setuju, setuju. Dan finansial itu kalau di sales kan ya, contoh misalnya sales itu tidak mengandalkan gaji pokok atau Betul. UMR gitu kan, upah Betul. minimum regional gitu ya. Udah minimum, upahnya bukan maksimum ya, upah minimum lagi ya. Nah, kalau gaji sales itu pasti di bawah upah minimum, udah minimum di bawah lagi kalau sales mah, yakin gitu ya. Gitu. Cuman ada sesuatu yang dihasilkan dari sales. Setiap penjualan itu pasti ada komisi atau fee berapa misalnya. Contoh misalnya di jual mobil Bang Arman kan, satu bulan jual 10 mobil, kali satu mobilnya 2 juta, udah 20 juta kan tuh fee-nya. Ya. Itu finansial. Terus karir ya. Karir yang kedua karir. Ya, kalau karir itu kita kan kalau di perusahaan itu kadang ada setiap tahun ada penilaian namanya KPI gitu Bang ya. Betul, betul. Atau Key Performance Indicator. Jadi kalau sales ini paling fair saya rasa. Kenapa? Karena ya gampang ditilainya. Kalau dia setiap tahunnya achieve target, ya berarti dia bagus, hebat gitu. Kalau nggak achieve berarti nggak bagus. Jadi tidak ada unsur ketika mau karir mau naik itu, nggak ada unsur like or dislike sama bos atau enggak gitu ya. Ya enggak? Jadi benar-benar fair gitu. Nggak ada wah ini naik jabatan nih gara-gara saudaranya bos atau dekat sama bos dan lain-lain. Sales itu nggak ada gitu ya. Jualan bagus, ya lu cepat. Nggak jualan bagus, ya lu tinggal gitu. Kan gitu Bang? Setuju. Jadi paling sama yang ketiga, yang ketiga itu saya masalah waktu ya. Gitu, waktu. Kalau waktu, memang waktu itu kan kalau jadi sales kita yang manage sendiri, beda sama mungkin staff atau kantoran gitu ya. Jam 8 masuk, jam 5 pulang. Nah kalau kita kan mau masuk terserah, mau enggak juga terserah, yang paling akhir bulan lu jualan gitu kan gitu. Setuju. Gitu, itu yang bikin saya tertarik menjadi sales, dan akhirnya oke deh gue belajar di sales. Nah akhirnya 8 ke Traknus ya 3 tahun, 3 tahun sudah di LDP di Traknus gitu. Tapi saya punya mimpi lain, makanya cuma 10 tahun aja di Traknus. Mimpi lainnya apa? Mimpi lainnya saya pengen memberikan ke teman-teman bahwa profesi sales ini adalah profesi yang hebat, luar biasa gitu ya. Bahkan teman-teman kalau mau jadi seorang pengusaha kan basicnya itu menjual gitu. Kalau mau jadi seorang pebisnis ya harus bisa jualan dulu gitu. Gitu kali Bang Arman. Setuju. Gitu ya. Setuju Kang Usman. Oke. Nah, pertanyaan tadi nih, pertanyaan yang bagaimana pandangan Kang Usman tentang kondisi salesman saat ini dan apa yang harus mereka lakukan? Monggo. Oke, siap. Ini kan udah hampir, kita dari bulan Maret ya, April, Mei, Juni. Ya, pertengahan Maret lah ya, kita hitung April, Mei, Juni, Juli. Sudah hampir 3 bulan, 4 bulan lah teman-teman ada work from home. Sementara dulu kan prinsip sales itu gini Bang. No visit, no duit gitu, betul nggak? Ya, betul. Nggak ada visit, ya nggak dapat duit, gitu betul, ya. Betul. Nah sekarang 4 bulan ini kita suruh di rumah, wah dapat duit dari mana? Kalau gitu ya. Gitu. Pertanyaannya kan gitu. Nah kemarin saya kan ngumpulin, halo Bang? Putus-putus nih.
Jelas. Gimana, jelas? Halo, jelas? Jelas. Oke, siap. Saya lanjutin ya. Oke. Jadi prinsip sales itu kan asalnya no visit ya no duit gitu. Kalau nggak ketemu ya nggak ketemu orang ya nggak dapat order gitu. Nah sekarang 4 bulan kita harus suruh di rumah. Terus harus ngapain gitu ya? Yes. Ya jawabannya ya walaupun kita work from home atau di rumah, jawabannya adalah harus tetap bergerak gitu. Maksudnya bukan bergerak, oke lah bergerak secara fisik gitu ya, tiap hari olahraga, tapi bergerak secara menggunakan media-media yang sekarang itu memang sedang booming. Contohnya ya Bang Harman ini kan dari bulan Mei, wah gue ngapain supaya si customer ini tahu nih saya masih eksis. Kan nanti kalau hilang pulang, ini Harman kemana ya nggak nongol, biasanya nongol. Ini Usman kemana kita kontak. Tapi kalau live ada aktif di media sosial, oh ternyata masih ada nih Bang Harman ya kan gitu. Ini akan meng-engage, akan mengikat si customer tahu bahwa kita masih eksis gitu ya. Ya. Halo, masih jelas. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa harus terus bergerak? Karena nih contohnya gini Bang. Kalau ikan enakan yang hidup di air yang deras atau yang air yang genang diam sendiri itu coba. Buat Bang Harman. Halo. Rasanya lebih enak, lebih mantep. Gitu Bang Usman. Ya gimana Bang? Mana? Putus-putus nih. Putus-putus ya. Jadi kalau menurut saya ikan di air tawar yang nggak ada pergerakan, rasanya pasti jauh berbeda dengan ikan air laut ya, yang ombaknya gede segala macam. Rasanya lebih maknyus yang ikan di air laut gitu Kang Usman. Ya. Nah, jadi maksud saya kalau mau jadi sales yang tetap menghasilkan sesuatu ya harus tetap bergerak walaupun work from home gitu. Setuju. Bergeraknya dengan apa? Ya bergeraknya dengan melakukan kegiatan yang positif, dengan mengaktifkan media sosial, dengan kita setiap hari. Media sosial pun bukan cuma update ini Bang ya. Kemarin kan kita udah belajar sama Pak Dedi itu kalau nggak salah. Bukan cuma update, lagi makan update, lagi mau kamar mandi update, gitu kan, bangun tidur update, bukan gitu. Ya gitu. Jadi intinya pertama ya harus bergerak, gitu. Oke. Ya. Halo. Kondisi, ya halo. Suara saya masih jelas? Ya, halo. Ya, halo. Suara Kang Usman jelas di saya. Suara saya jelas? Ya. Oh, rada putus-putus. Ya. Suara Bang Harman. Ini adalah terus bergerak ya, Kang Usman ya. Ya. Jadi dalam kondisi saat ini jangan sampai kita menunggu customer itu datang, nggak mungkin, susah. Mereka mau ketemu kita juga susah. Tapi bagaimana kreativitas kita untuk terus bergerak, melakukan keep contact dengan customer, terus kemudian memanfaatkan tadi sosial media agar kita masih diketahui oleh customer kita bahwa kita masih eksis, kita masih jualan. Ya. Ada gitu ya. Ada. Betul. Ada tiga Bang yang harus dilakukan di media sosial tuh kalau misalnya kita mau tetap eksis gitu. Oke. Yang pertama itu kita bangun personal branding gitu. Personal branding itu jangan sampai kita kan dikenal sama orang, sama customer kita kan sebagai sales gitu ya. Betul. Jangan sampai di media sosial kita itu justru dikenal sebagai pro A pro B gitu, malah nyinyir lah, politik ya, ngurusin politik lah, cebong, kampret lah, dan gak jelas. Itu akan menjauhkan kita dari kontraproduktif. Iya betul gitu ya. Lah kita jualan mobil, kita jualan komplit, kita jualan produk apapun, tapi isi media sosialnya kok
hal seperti itu. Nah, itu nggak penting. Itu personal branding penting gitu ya. Setuju. Yang kedua konten ya, kontennya. Jadi konten yang kita update itu yang memang harus berkaitan sama bisnis kita gitu. Ya kalau teman-teman misalnya bekerja di sebuah instansi menjual sesuatu, mobil kah, forklift kah, rumah kah gitu. Ya isinya masukin konten-konten yang itu. Cuman jangan jualan melulu nih gitu. Ya, jangan jualan melulu. Gitu. Nah, yang ketiga itu interaksi. Jadi tadi personal branding, konten yang berhubungan sama diri kita, terus interaksi. Interaksi itu gini. Kadang kan orang ini updatean si Usman jualan melulu gitu ya. Interaksi itu coba berikan hal-hal yang udah nggak usah jualan dulu, kita ngasih share yang positif, kita ngasih hal yang bisa bermanfaat buat orang gitu. Saya kira itu tiga gerakan yang harus kita lakukan ketika masa pandemi, ataupun nanti era new normal pun tetap masih bisa dilakukan tuh ketika kita di media sosial gitu. Masih relevan itu ya Kang Usman ya. Ya betul. Oke, tadi Kang Usman sampaikan bahwa untuk kita aktif di sosial media, jangan sampai kita itu keluar dari jalur kita. Kita salesman, kita jualan produk. Yang perlu dibangun adalah pertama tadi adalah bangun personal branding. Yang kedua adalah konten. Ya. Jadi bagus. Ya. Yang hebat. Dengar Kang Usman? Suara saya kedengaran? Ya. Ada putus-putus tadi Bang. Siap. Oke, jadi sesuai dengan tema kita personal mastery of salesman, bagaimana menurut Kang Usman nih? Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh salesman kita selain tadi misalnya di sosial media, kira-kira apa aja nih menurut Kang Usman? Oke. Gini, judulnya kan udah tulis tuh kalau nggak salah jadi sales VVIP ya. VVIP itu bukan very important personal gitu. Halo Bang. Halo. Halo Bang, halo. Suaranya putus-putus kan? Oke, lanjut aja. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, lanjut aja. Oke. Nah, VVIP ini ada 4, Bang Harman nih, menurut versi saya gitu ya. VVIP itu, V yang pertama itu sales itu kalau mau tetap survive gitu ya, harus mempunyai
V yaitu visi, ya. Oke, V atau visi. Oke, siap. Oke, V yang pertama itu visi, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, baik itu sales atau kalau pekerjaan apapun gitu ya, diberi pekerjaan apapun, V yang pertama adalah visi. Visi itu sebuah tujuan. Ada orang bilangnya visi, ada tujuan, ada dream, ya. Tapi saya bilangnya di visi. Visi itu adalah apa sih yang ingin kita raih di masa yang akan datang gitu, sehingga kita melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau seorang sales, kalau dia menjadi sales terus visinya nggak jelas gitu ya, maka akan mudah menyerah nih jadi seorang sales. Baru ditolak 1 orang, 2 orang, 3 orang udah nyerah jadi sales kan. Baru sebulan, 2 bulan, waduh ini gimana, susah, harus capek jalan kemana-mana. Tapi karena visinya nggak kuat, dia akan mengundurkan diri gitu ya. Banyak yang kayak gitu, banyak. Jadi visi ini penting, ya. Visi ini penting untuk apa? Supaya ketika seorang sales punya visi, supaya dia tahu nih jalan mana yang harus ditempuh, gitu. Contoh misalnya kita mau ke Jakarta, nah visinya kita mau ke Jakarta, maka kita oh saya mau ke Jakarta kalau dari Bekasi lewat mana nih? Bisa lewat tol, bisa lewat Kalimalang, ya, bisa lewat jalan provinsi yang jalan biasa kayak gitu. Nah, jadi kalau kita udah tahu visi ketika join jadi sales, maka kita akan tahu nih jalannya ngapain aja. Itu V yang pertama, ya. Terus V yang kedua itu value, ya. Nah, ini value juga penting nih, teman-teman. Kenapa? Kita tahu nih kalau produk itu kalau mau laku dan beda sama yang lain, maka harus ada namanya value added atau nilai tambah, gitu. Nah, sama nih nilai tambah juga bagi orang, bagi kita, apa nih nilai tambah dari kita? Apa nih nilai-nilai yang itu kita miliki sebagai pegangan gitu. Nah, value ini bisa ditemukan kalau misalnya seseorang akan tahu value-nya dia apa dalam hidup, dalam bekerja gitu. Pertama, nilai-nilai apa sih yang dia lakukan ketika dia ada di puncak karir? Ya, ada di puncak karir. Kan ada orang beda-beda nih, ketika dia udah berhasil, ketika dia udah berhasil menjual, udah sukses gitu, dia akan, lu gak ada apa-apanya, ini kan gara-gara gua nih, ini kan lu gak ini semuanya dari gua. Itu nilai itu akan tercermin seseorang itu. Itu yang pertama, ketika dia sukses diuji sama kesuksesan. Yang kedua, ketika dia diuji dengan kesusahan. Ketika kita dapat musibah, jualannya susah, terus nggak closing, terus dia stres gitu ya, terus dia menyalahkan ini pasti gara-gara gua nih, pasti gara-gara gua dari kampung nih nggak bisa jualan. Nah, nilai-nilai itu yang akan diketahui seseorang ketika dia bekerja tuh, bukan hanya sales saja gitu ya, gitu. Itu V yang pertama visi, kedua value, yang ketiga integrity atau integritas, ya. Oke. Nah, integritas itu ada bilang gini, kalau hati sama ucapan selaras itu dinamakan kejujuran. Jadi kalau hatinya bilang A, kata hatinya A nih, keluar dari mulut A, maka itu disebut orang jujur. Nah, kalau ucapan yang dia ucapkan, terus tindakannya sesuai dengan ucapan, maka itu disebut dia komitmen nih. Misalnya, oke deh Pak, nanti barang saya kirim setelah PO 1 minggu. Maka setelah PO 1 minggu diurus dan sebagainya, dikirim 1 minggu, barangnya dikirim, mobilnya dikirim, soklipnya dikirim, apapun dikirim. Nah, itu namanya komitmen. Ya. Nah, kalau integrity itu di mana? Integritas itu kejujuran sama komitmen. Jadi gabungan antara kejujuran sama komitmen, maka dia punya integritas nih. Hatinya oke, yang diucapkan juga sama, yang dilakukan pun sama gitu. Nah, dia punya integritas. Kalau sales sudah punya integritas seperti ini keren banget, akan selalu dipercaya walaupun pindah brand. Maaf ya, karena banyak nih katanya menjual itu berdasarkan brand gitu ya.
Yes. Contoh, mungkin sama nih Bang Arman, saya sama Bang Arman kan jualan brandnya ya, siapa yang nggak tahu Toyota misalnya. Nah, ketika Bang Arman pindah, kalau integritasnya bagus, ketika saya pindah ke brand lain misalnya, brand H misalnya ya, maka tetap kalau kita integritasnya bagus, dia akan cari kita tuh, bukan cari brand. Betul nggak Bang? Setuju. Benar sekali. Ya, itu namanya integritas tuh. Jadi kalau udah punya itu, apapun kemanapun Anda bawa barang apapun akan dicari sama customer. Gitu. Bungkus Bang? Bungkus, setuju. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang terakhir ya pola pikir, ya, mindset. Ya, mindset. Ya tahu kan Bang Rahman, mindset. Ya kalau kata apa namanya? Ada dua, ya. Kan ada dua, grow mindset, fix mindset, gitu. Nah, kalau grow mindset kan sendiri nggak bisa apa-apa dari STM, dari kamu bisa gua jualan, gua mau nggak bisa. Itu namanya pikir. Gini, fix mindset itu kita tahu nih kalau buku sekarang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. 4 bulan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena COVID-19. Terus mindset kita, boro-boro orang mau beli mobil ya kan, udah bisa makan aja udah alhamdulillah. Itu fix mindset. Kita nggak tahu di luaran sana mungkin ada kebutuhan kan gitu. Maka yang harus kita pelihara grow mindset. Kang boro-boro ini sudah bayar aja customer AR udah alhamdulillah lah. Saya mah nggak nyari customer lagi. Nah itu namanya fix mindset. Gitu. Itu namanya fix mindset. Growth mindsetnya, so apa yang akan kita lakukan sehingga itu akan tetap menghasilkan revenue, itu tetap akan menghasilkan penjualan. Pun walaupun dalam tanda kutip tidak menghasilkan penjualan, minimal personal branding kita tetap eksis, tetap punya diingat sama si customer. Jadi pola pikir itu yang nomor 4. Jadi VVIP, pertama visi, value, integrity sama pola pikir. Gitu. Pola pikir, ya. Silakan. Ya. Keren Kang Usman, luar biasa ya. Jadi VVIP ya, dari mulai bagaimana kita menetapkan visi kita, terus kemudian bagaimana kita memberikan value added atau nilai tambah, terus kemudian bagaimana menjadi seorang salesman adalah integrity ya. Integrity adalah kombinasi antara kejujuran dan komitmen ya. Jadi dan yang terakhir adalah pola pikir atau mindset ya. Jadi jangan hanya kita menggunakan fixed mindset, akan tetapi growth mindset ya. Jadi bagaimana kita terus bertumbuh, berkembang. Tadi misalnya ketemu customer yang dia tidak katakanlah tidak beli pun nggak apa-apa, tapi kita bisa meminta katakanlah referensi, kita diingat sama dia, personal branding kita masuk di dia, dan kita bisa meminta referensi. Siapa tahu dia bisa memberikan referensi untuk orang lain bisa beli ke kita. Oke, keren banget Kang Usman, luar biasa. Nah, selanjutnya nih Kang Usman ya. Jadi tadi udah dijelaskan ya, menggunakan sosmed, terus kemudian VVIP. Nah, menurut Kang Usman nih, dalam kondisi saat ini, itu kalau kita sarikan nih, ada 3 skill utama dari seorang salesman ya, salesman apapun nih, baik di alat berat, salesman di mobil, properti, asuransi, ataupun yang lain. Kira-kira 3 skill apa sih yang kita butuhkan untuk kita bisa jualan dengan bagus? Kang Usman kan ini udah contoh sendiri lah, pengalaman pribadi nih dari dulu pada saat salesman. Mangga Kang Usman, mangga. Oke, kalau dulu gitu ya, yang tadi yang personal skill, pertama kita harus memiliki personal skill dulu tuh. Ya, personal itu yang VVIP tadi, gitu ya. Oke. Yang kedua mungkin semacam selling skill. Selling skill itu kan banyak, bisa negosiasi skill, bisa komunikasi skill ya. Walaupun memang komunikasi skill itu bukan hanya ngomong, tapi komunikasi skill itu mendengar, misalnya mendengar keluhan pelanggan gitu ya. Dan yang ketiga nih satu lagi,
Karena sekarang udah industri 4.0 IT, berarti saya bilangnya nih digital skill gitu. Jadi betul. harus bisa tuh gitu. Contoh misalnya dulu saya nggak bisa live di Facebook, di IG kayak gimana sih live? Saya harus belajar live gitu ya. Atau sekarang mungkin yang lagi rame ini naik daun dari semenjak COVID-19 saya sering webinar terus training by online. Nah sekarang saya dipaksa harus bisa kasih training by online pakai Zoom gitu ya. Pakai Zoom, kayak betul. Gitu. Bahkan ya, saya kan bisnis training kemarin berhenti 4 bulan nih, Bang Arman. Beberapa teman-teman training dari perusahaan, dari operator forklift, operator alat berat kan itu mereka offline terus biasanya. 3 hari. Nah kemarin off dan baru bulan ini nih kemarin saya baru minggu yang lalu saya diskusi sama Kemnaker, orang Kemnaker. Jadi sekarang untuk training di alat berat yang berurusan dengan lisensi negara itu pakai blended learning. Jadi ada untuk teorinya kita pakai live, pakai Zoom gitu ya. Kalau untuk prakteknya cuma 1 hari doang datang. Contoh misalnya, kalau untuk dapat lisensi forklift kan dia harus ikutin training 3 hari. Hari pertama teori tentang undang-undang, hari kedua tentang safety operasional gitu ya. Nah itu biasanya hadir di kelas. Nah sekarang nggak hadir di kelas nih, jadi sekarang yang Zoom. Nah baru hari ketiganya untuk praktek ngetes dia skillnya bisa nggak ngoperasiin alat berat, baru dia hadir. Nah hal semacam itu kalau kita nggak bisa ngikutin, kalau kita cuek aja gitu nggak bergerak, ya kita akan ketinggalan jauh gitu ya. Gitu. Setuju. Jadi personal skill, selling skill, sama satu lagi digital skill. Betul. Keren, luar biasa Kang Usman ya. Jadi pertama adalah personal skill, tadi VVIP yang kita udah bahas. Yang kedua adalah selling skill, baik dalam hal negotiation skill maupun communication skill. Dan yang ketiga nih, yang paling penting nih adalah digital skill. Bagaimana kita mempunyai kemampuan, keahlian ya, skill di digital, termasuk digital marketing. Bagaimana kita memasarkan ya kan secara digital. Ya. Jadi keren banget. Nah, saya yakin nih Kang Usman pasti nih punya event, punya acara untuk teman-teman kita yang bisa itu belajar tentang 3 skill ini nih. Nah mungkin bisa diceritakan gimana nih caranya untuk mengembangkan 3 skill ini dengan pelatihan yang Kang Usman punya. Mangga. Gini, sebenarnya tahun lalu saya kan bikin modul di CIAS nih, Pak Harman juga hadir ya waktu itu. Judul modulnya adalah consultative approach, tapi ini bagian dari consultative approach. Nanti tanggal 25 ya, 2 hari, tapi 2 harinya kita online-nya 2 jam gitu ya. Habis sisa jam, saya kenapa ngambilnya malam, karena malam itu lebih santai lah, kalau siang kan mungkin teman-teman work from home dan lain-lain. Jadi saya ada event tanggal 24-25, itu eventnya, eventnya itu, dikasih tunjuk nggak apa-apa nih Kang Usman nih, saya kasih tunjuk nih. Nah, ini contohnya nih eventnya nih. Ya, mungkin bisa kunjungin nanti di IG saya teman-teman ya. Jangan lupa ya, Kang Usman _4.0 ya Kang. Ya, Kang Usman _4.0. Yes, 4.0. Ya. 4.0. Konsultatif approach ya, 3 langkah mudah mempertahankan pelanggan di era new normal. Yes. Jadi ini bagian dari konsultatif approach. Kita kan sales itu kan ada proses nih, ada prinsip selling is proses. Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah proses. Sebelum kita bisa menjual, maka ada proses dulu yang akan dilewati. Nah, salah satunya adalah setelah menjual, gitu ya. Setelah menjual, bagaimana si customer itu bisa tetap engage ke kita, bahkan bisa mungkin rekomendasiin kita, gitu.
jangan ditinggal ya. Kalau teman-teman dulu pernah tahu kan ada petinju Mac Tyson gitu ya. Kalau petinju Mac Tyson itu habis tinju, dia pukul, dia tinggal tuh lawannya. Cuman 3 detik di ring gitu ya. Nah, beda dengan petinju pegulat si Khabib Nurmagomedov. Tahu kan yang viral tahun lalu tuh. Yes. Nah, si Khabib itu ternyata kebiasaannya kalau dia habis tarung gitu ya, si lawannya itu kalah gitu ya. Tapi dia nggak ninggalin lawannya, dia akan rangkul, dia akan kasih semangat, dia akan usap-usap. Sehingga merasa ada, ini mah udah selesai, dia udah kalah, tapi tetap akan kita rangkul, akan kita perbesar ininya. Istilahnya gini, ketika customer sudah membeli, ya jangan ditinggalin, ya kita rangkul. Ya, nah salah satunya adalah saya mau share nanti tanggal 24-25 itu 3 langkah mempertahankan pelanggan di era new normal atau di era pandemi. Gitu. Apa sih 3 langkah itu? Ya, apa sih 3 langkah itu? Salah satunya adalah tadi yang saya bahas, bahwa bagaimana cara kita membuat konten di media sosial. Gitu. Plus nanti juga teman-teman akan dapat buku gratis dari saya, buku ini. Gitu. Kalau yang keren. Jadi dapat buku, dapat sertifikat dari tempat Renel Gills, dan cuma hanya 199.000 gitu ya. Ya itu mah paket Padang 4 bungkus juga habis ya. Murah banget. Gitu. Keren. Gitu. Ilmunya luar biasa. Nah, bisa ke nomor WA berapa Kang Usman? Cara daftarnya ke nomor WA berapa? Oke, di 0813 1030 ya 3944. Berapa? 44. 3944. Oh, 3944. Oke. 0813 1030 3944 ya. Ya, pokoknya nanti bisa WhatsApp ke saya. Bisa WhatsApp, nanti saya kasih link untuk pendaftarannya seperti apa. Gitu. Oke, keren banget. Oke, dari teman-teman ada yang bertanya nggak nih? Waktu kita nggak panjang juga nih, tinggal beberapa menit. Berapa menit? Kalau nggak salah nih. Ini mulainya jam 2 lebih 5 atau 10, 14 ya. Oke, teman-teman ada yang nanya nggak? Ini ada katanya Jonggol bergabung di atas nih tadi. Jonggol, siapa lagi nih? Kim 110. Oke, Koko Kim Hok gabung, terus kemudian Ibu Selviana. Monggo kalau ada yang bertanya silakan ya. Kita buka 1-2 pertanyaan, monggo. Masih ada waktu, teman-teman. Ya, tadi udah dibahas ya panjang lebar dan luar biasa ya. Kalau kita bilang ini sebenarnya materi ini adalah materi seminar nih, seminar sehari yang dirangkum ya. Isinya daging semua ya Kang ya. Ya, 1 jam nih. Dirangkum 1 jam daging semua nih teman-teman ya. Ayo silakan, yang mau bertanya silakan, monggo. Ya, kita kasih kesempatan. Oke. Ada nggak? Oke, ini saya. Atau ada mau tambahan? Silakan Kang Usman yang mau disampaikan. Oke, closing statement dari saya sih gini, Pak Bang. Ini apapun profesinya gitu, apapun profesinya Anda, apakah sales atau yang lainnya, sebenarnya tidak ada profesi yang jelek gitu ya, kalau kita mencintai dan dan bangga sama profesi kita sendiri. Terlebih adalah profesi seorang salesman yang pertama. Ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat ini? Tetap bergerak, tetap produktif gitu ya. Jangan menunggu, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena nasib Anda, nasib kita 100% ada di tangan kita. Itu aja. Betul, kali. Setuju. Iya. Setuju. Jangan menunggu ya. Jadi closing statement dari Kang Usman adalah
Yang pertama adalah mencintai profesi kita, apapun profesi kita, cintai dan banggalah dengan profesi kita, terutama teman-teman yang ada di salesman. Kemudian yang kedua adalah bergerak, tetap bergerak, fokus mencari peluang ya. Jangan sampai kita menunggu terus kemudian menyalahkan kondisi di luar kita, karena semua kesuksesan berawal dari diri kita, bukan tergantung orang lain. Oke, thank you sekali Kang Usman waktunya. Saya pikir cukup pas nih, kurang lebih 1 jam. Ya, nanti saya ucapkan makasih juga buat Bang Harman udah ngajak saya nih. Waduh, ini luar biasa diajak senior, saya sungkem dulu. sama Kang Usman. Sama belajar kita. Thank you Kang Usman, sukses selalu ya. Terima kasih Bang Harman. Sip. Oke. Doakan. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.